Katanya, aku nggak akan masukin ke dalam, janji. Tapi aku menggeleng. Aku tidak mau. Tidak sedikit pun. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa terus meminta saat jawabanku begitu jelas. Ia berjalan ke sudut ruangan dan menekan play di ponselnya. Ia memang sering melakukan itu akhir-akhir ini, selalu memutar musik setiap kami di kamar, supaya mamaku tidak curiga. Hari itu, lagu yang ia pilih adalah Blackbird dari Alter Bridge. Aku tak berpikir banyak waktu itu. Aku belum tahu bahwa hari itu akan menjadi alasan kenapa aku tak pernah bisa mendengarkan lagu itu lagi. Seolah penolakanku tak berarti apa-apa, ia kembali membuka resleting celananya. Dengan senyum kecil, ia berkata, "John cuma mau nyapa." John. Ia memberi nama pada alat kelaminnya. Nama dari karakter Disney favoritku, John Smith. Ia berkata seolah itu lucu, tapi bagiku menjijikan. Aneh, sebuah lelucon yang tak pernah aku mengerti. Dan di tengah kebingunganku, ia kehilangan sabar. Ia menarik gaunku ke atas, menutup mulutku dengan tangannya, berat, bau rokok menyengat di hidungku saat aku mencoba bernafas. Lalu ia menekan tubuhnya ke arahku, cepat, tiba-tiba, tanpa peringatan. Aku membeku. Air mata menetes, tangannya menekan lebih keras di mulutku saat aku menangis. Tubuhku bergemetar, pahaku menegang berusaha mendorongnya pergi, memaksanya berhenti. Tekanan itu membuatku semakin tersedak tangis. Ia sempat berkata lirih, "Oke, oke." Seolah aku yang berlebihan. Lalu ia menarik diri, menyelesaikan sendiri dengan dingin, meninggalkanku gemetar dan hancur. Rasa sakit bukan hal pertama yang kurasakan. Pengkhianatanlah yang datang lebih dulu. Sementara ia masih sibuk dengan dirinya sendiri, aku berlari kecil ke ujung kamar, menarik bajuku, tubuhku kaku, pikiranku kosong, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Ketika ia selesai, ia duduk santai, memeriksa spray, lalu menyeka dirinya dengan tisu, seolah semua ini hal biasa. "Kamu udah berdarah?" Aneh," katanya sambil menyeringai. Lalu seolah tak ada yang terjadi, ia mencium keningku lembut dan berbisik, "Tenang aja, kamu bakal jadi istriku." Saat itu aku belum sadar kalau itu pemerkosaan. Aku dulu pikir pemerkosaan hanya terjadi di gang gelap, yang keras, tiba-tiba, dilakukan oleh orang asing. Aku tidak tahu itu bisa terjadi di kamar, dengan musik yang masih menyala, diakhiri dengan ciuman di kening dan janji pernikahan. Aku tidak tahu itu bisa terjadi saat seseorang menatapmu sambil tersenyum, membuat kejahatan terasa seperti rahasia yang tak boleh dinamai. Aku menatapnya dengan pandangan yang belum pernah keluar dari mataku sebelumnya. Dada panas, penuh benci yang bahkan aku tidak tahu bisa kumiliki. Dalam sekejap, udara di antara kami berubah. Dia pun tahu, ia berhenti senyum, matanya bergetar, sadar telah melewati batas. Tapi bukannya menjauh, ia justru mendekat lagi. Suaranya lembut, tapi lebih mengancam dari sebelumnya. "Kamu bakal jadi istriku." Apa sih dia bicarakan? Aku sama sekali tidak memikirkan pernikahan. Aku hanya memikirkan satu hal, bahwa aku baru saja kehilangan sesuatu yang ingin kusimpan sampai hari aku menikah. Beberapa detik kemudian, aku mendengar pintu depan terbuka. Mamaku dan Jeremy baru kembali dari kolam. Bobby langsung membuka pintu kamar dan melangkah keluar seperti tidak ada yang terjadi. Suaranya tiba-tiba ceria, terlalu ceria, memenuhi apartemen dengan tawa dan obrolan ringan. Berpura-pura semuanya normal. Aku diam, pura-pura tidak ada yang salah, meski mataku masih merah karena menangis. Mamaku melihatku dan bertanya dengan nada kesal. "Nangis lagi? Kalian baru juga pacaran sebentar, tapi udah berantem terus. Gak capek?" Lalu ia masuk ke kamarnya, tampak kesal. Bobby memutuskan untuk pulang, mungkin karena suasananya canggung. Tapi sebelum keluar, ia mendekat dan berbisik pelan. Nada suaranya lembut, hampir manis. "Tenang aja, aku nggak akan ninggalin kamu. Cowok lain kalau udah dapetin apa yang mereka mau, pasti pergi. Tapi kamu beruntung, kamu nemuin aku duluan. Kamu nggak perlu merasakan itu, dipakai lalu dibuang. Aku cinta kamu apapun yang terjadi." Kata-kata itu masuk ke dalam tubuhku seperti racun yang manis. Bukannya merasa dicintai, aku justru merasa semakin kecil. Seolah aku harus berterima kasih karena dia masih mau bertahan.
Malam itu aku menangis di bawah selimut. Tubuhku bergemetar. Aku berdoa dalam diam, memohon pada Tuhan untuk menghapus semuanya, untuk memaafkanku, untuk menjelaskan bagaimana sesuatu yang disebut cinta bisa menyakitkan seperti ini. Telepon harus tetap tersambung semalaman seperti biasanya. Itu aturannya. Kamar ini masih berbau parfum bayi biru murahan milik Bobby. Katanya, meski wajahnya terlihat galak, jiwanya tetap seperti anak kecil. Dulu aku pikir itu lucu, bahkan manis. Tapi sekarang, aroma yang sama menggantung di udara seperti peringatan, membuatku mual setiap kali menghirupnya. Aku menatap papan di atas tempat tidur penuh foto kami berdua dan doa yang ia tulis untuk kuhafalkan. Aku menatapnya lama, mengikuti setiap kenangan di balik foto-foto itu, setiap kata yang dulu katanya untuk melindungiku. Dulu itu membuatku merasa dekat dengannya, sekarang hanya membuatku muak. Aku menenggelamkan wajahku ke bantal, tubuhku masih terasa sakit, dan akhirnya kelelahan menarikku ke tidur. Aroma itu masih tertinggal di udara, seakan mengejek setiap doa yang sempat kuucap. Malam itu aku menangis sampai tertidur, berharap bisa bangun dan menyadari semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun ketika aku membuka mata, tisu yang ia tinggalkan menjadi bukti bahwa semua itu nyata. Ponsel masih terpasang di charger agar tidak mati, agar aku tidak dimarahi, tetap terhubung dengannya di ujung sana seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Suaranya terdengar mendengkur, teratur, nyaris damai. Sementara aku berbaring hampa, takut, dan dipenuhi rasa malu. Kemarin masih terasa tidak nyata. Aku bahkan tidak tahu apa yang seharusnya aku rasakan. Apakah ini yang disebut cinta orang dewasa? Jika iya, mengapa rasanya begitu salah? Aku bahkan tidak sanggup menatap diriku sendiri di cermin tanpa ingin berpaling. Namun kata-katanya terus menyangkut. Kalau bukan dia, pasti aku sudah ditinggalkan. Jadi aku mencoba percaya bahwa mungkin ini bukti bahwa ia benar-benar mencintaiku. Meski tubuhku berkata sebaliknya. Aku kehilangan selera makan. Aku berhenti keluar kamar kecuali jika benar-benar perlu. Sebagian besar hari aku tidak mandi, kecuali jika harus bekerja atau kalau ia akan datang. Karena jika tidak, ia akan menyadarinya dan punya sesuatu untuk dikomentari. Sejak ia merampasnya, menurutnya aku tak punya alasan untuk menolak. Jika aku berkata tidak, artinya aku tidak mencintainya. Dan jika aku tidak mencintainya, maka percuma ia bertahan. Setiap kali aku mencoba menolak, ia akan mengancam akan pergi. Dan ketakutan akan kehilangan dirinya membuatku lumpuh. Aku tidak pernah berencana memberikan keperawananku. Tapi setelah itu hilang, bayangan ditinggalkan di atas kehilangan itu terasa tidak tertahankan. Jadi aku menyerah. Tapi itu bukan cinta, bukan intimasi. Itu pelajaran, sebuah kelas di mana ia mengajarkanku apa yang ia mau. Ia menunjukkan bagaimana cara menyentuh, bagaimana bergerak, bahkan bagaimana mengerang sesuai keinginannya. Dan kalau aku tidak melakukannya dengan benar, ia akan memperbaikinya. Lama-kelamaan, aku mulai sadar bahwa aku tidak bisa menerima tubuh menjadi tempat percobaan. Setelah ia mengambil sesuatu yang ingin kusimpan, aku diharapkan patuh dalam segala hal. Dalam pikirannya, aku adalah miliknya. Dan ia ingin aku merasa demikian juga. Buktinya, status BBM-ku saat itu bahkan berbunyi, milik Bobby. Bukan karena aku mau, tapi karena ia menyuruh aku menulis itu. Katanya agar kalau aku menambahkan teman laki-laki diam-diam, mereka akan tahu aku milik Bobby. Aku benci melihat kata-kata itu di bawah namaku, tapi aku biarkan saja, seolah menghapusnya hanya akan membuktikan tuduhannya benar. Aku mulai berpikir bagaimana caranya pergi, perlahan dan diam-diam. Dalam pikiranku, aku mulai membujuk iriku, mencoba menghapus rasa bersalah. Kenapa aku harus berpikir harus tetap bertahan hanya karena orang pertama itu dia? Tidak semua orang berakhir dengan cinta pertamanya. Mungkin aku tidak harus menggenggam impian menjadi seperti mamaku. Mungkin keyakinan itu milik masa lalu, milik generasi lain. Tapi tetap saja rasanya sakit. Karena dalam hatiku, aku masih ingin seperti mamaku. Aku ingin menunggu. Aku ingin suatu hari berdiri di altar karena aku benar-benar menginginkannya. Karena aku mencintai orang yang menungguku. Bukan karena pilihanku telah dicuri dan aku dibiarkan percaya bahwa aku tidak punya pilihan lain. Suatu hari, papaku datang ke Indonesia. Itu hal yang tidak biasa. Ia jarang datang kecuali jika ada hal penting. Kami sedang berhemat, dan karena karirku baru dimulai, setiap perjalanan harus punya alasan kuat. Awalnya aku tidak tahu tujuannya. Ia bahkan tampak menyambut Bobby dengan hangat. Mereka sempat bermain gitar seolah semuanya baik-baik saja. Tapi malam itu, sebelum Bobby pulang, papaku ajak ia bicara di luar.
Ketika papaku kembali masuk, aku bertanya apa yang mereka bicarakan. Tapi papaku hanya berkata aku tidak perlu tahu. Kemudian, lewat telepon, Bobby yang memberitahuku. Katanya papaku mengatakan boleh saja ia tetap bersamaku asal ia memberiku kebebasan. Aku masih remaja dan butuh waktu bersama teman-teman. Aku tidak bisa terus menatap ponsel dan hidup hanya untuknya. Papaku bilang, tidak adil kalau hidupku hanya berisi pekerjaan dan Bobby. Bahkan homeschoolingku terlihat berat dan mengganggu. Hidupku tidak lagi seperti remaja pada umumnya. Bobby mengaku ia setuju, bahwa ia mengerti. Tapi, kenyataannya tidak ada yang berubah. Papaku tinggal di Indonesia sebulan dan melihat sendiri bagaimana Bobby masih datang ke apartemen setiap hari, masih mengaturku, masih marah untuk hal-hal sepele, bahkan hanya karena aku menjawab pesan terlalu lama. Papaku melihat bagaimana aku terus menangis, bagaimana beban di pundakku tidak pernah hilang. Yang lebih buruk, Bobby mulai bersikap lebih berani, seperti menantang. Ia melontarkan lelucon sarkastik di meja makan yang hanya ia sendiri anggap lucu, memutar bola mata pada mamaku, tersenyum sinis pada papaku. Pemberontakan kecil yang seolah berkata tanpa kata, lalu apa yang bisa kalian lakukan? Belum menjadi perang terbuka, tapi tantangannya jelas. Setelah sebulan melihat dan tidak ada perubahan, akhirnya mereka bertindak. Malam itu setelah jam belajar, aku keluar kamar dengan niat hanya ingin meminta ponselku kembali, tapi mereka memintaku duduk. Suasana langsung berubah. Tatapan mereka tajam, nada bicara tegas, dan aku merasa seperti terdakwa yang akan dijatuhi hukuman. Mereka bilang sudah berbicara dengan Bobby lagi saat aku belajar, dan kali ini lebih tegas. Mereka bilang sudah memberinya kesempatan, sudah memperingatkannya, tapi tidak ada yang berubah. Mereka bilang aku belum siap untuk hubungan seperti ini, bahwa aku masih di bawah umur, masih tanggung jawab mereka, dan Bobby harus menjauh. Jika aku sudah 18 dan masih menginginkannya, maka itu urusanku sendiri. Tapi sampai saat itu tiba, ia harus menjauh. Lalu kemarahan mereka berbalik padaku. Suara mamaku meninggi, wajah papaku mengeras. Mereka mengingatkan semua yang sudah kami korbankan, semua yang sudah keluarga kami tinggalkan. Kau pikir ini hanya tentangmu, Aureli? Kami pindah demi kariermu. Mamamu meninggalkan Belgia. Jeremy meninggalkan sekolahnya. Papamu bolak-balik antar negara. Keluarga kita terpisah dua dunia. Semua demi kamu. Dan lihat kamu sekarang. Menangis setiap hari. Meniksa diri karena laki-laki. Ini yang kami dapat. Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan dari tamparan. Aku ingin jujur. Aku ingin bilang bahwa yang terjadi padaku bukan cinta, bahwa aku tidak sedang berlebihan. Tapi suara mereka semakin keras. Di mata mereka, aku bukan anak yang butuh perlindungan. Aku masalahnya. Aku penyebabnya. Aku yang merusak semuanya. Mereka menutup dengan kalimat dingin. Dia tidak baik untukmu, Aureli. Tapi di mata mereka, aku melihat sesuatu yang lain. Kecewa, marah, dan rasa dikhianati. Aku duduk terpaku. Tak tahu harus berkata apa. Sebagian diriku ingin percaya bahwa semua sudah berakhir. Tapi bagian lain tahu Bobby terlalu keras kepala untuk pergi begitu saja. Aku hanya diam. Semakin kecil lagi rasanya duriku. Ketika akhirnya aku bicara, yang keluar hanya permintaan untuk mengambil ponselku. Mereka sempat ragu. Ada perdebatan singkat. Lalu muncul peringatan. Kalau kamu tidak patuh, kalau kami tahu kamu masih berhubungan dengannya, ponsel ini akan kami ambil sampai kamu 18, bukan hanya saat belajar, tapi sepenuhnya. Ingat itu. Aku menggenggam ponselku kuat-kuat saat akhirnya mereka menyerahkannya. Aku marah. Aku baru 15 tahun, tapi di usia itu ponsel bukan sekedar benda, itu penghubung ke dunia luar, dan sekarang rasanya seperti itu pun bisa diambil kapan saja. Masih gemetar, aku langsung ke kamar dan membuka ponsel dengan jari bergetar. Jantungku berdegup keras saat menunggu banjar pesan yang kupikir pasti ada. Tapi hanya ada satu. Telepon aku kalau sudah dapat ponselmu. Penting. Jadi aku telepon. Tanganku gemetar saat menempelkan ponsel ke telinga. Sambungan tersambung. Dan sebelum aku sempat bicara, suaranya sudah terdengar. Tajam dan mendesak. Bagaimana kita melawan mereka?
Sebentar aku bahkan tidak mengerti maksudnya. Melawan siapa? Suaraku kecil, nyaris berbisik. Aku tidak mau melawan siapa-siapa. Mereka orang tuaku. Aku harus nurut. Sudahi saja sampai di sini. Begitu kata-kata itu keluar, tubuhku membeku. Aku menunggu ledakan, teriakan, apapun yang akan datang. Tapi suaranya pecah, disertai tangisan. Aku di mall, di parkiran lantai 5. Aku mau bunuh diri saja. Aku nggak bisa. Aku terlalu cinta sama kamu. Tubuhku kaku. Aku tidak tahu apakah itu sungguhan. Tapi tangisannya, teriakannya, membuatku panik. Aku tidak mencintainya lagi, kalaupun pernah. Tapi aku tidak ingin ia mati. Aku tidak ingin menjadi alasan seseorang mengakhiri hidupnya. Baik, bisikku. Baik, kamu nggak perlu lakukan itu. Kita coba perbaiki, tapi kamu harus ambil hati orang tuaku lagi. Mereka benar-benar marah. Ada hening sesaat, hanya nafas berat di ujung sana. Lalu suaranya berubah. Tangisannya hilang, berganti nada datar dan dingin. Itu nggak cukup. Nunggu lebih dari 2 tahun tanpa jaminan terlalu beresiko buat aku. Aku butuh sesuatu yang bisa memastikan penantianku nggak sia-sia. Awalnya aku pikir ia bicara soal uang. Aku nggak punya banyak, dan kamu tahu, mamaku yang pegang rekeningku, kataku panik. Ia tertawa pendek tanpa humor. Aku nggak mau uangmu. Terus apa? Foto kamu, tanpa pakaian. Perutku mual. Jangan, pintaku. Tolong, jangan minta itu. Tapi ia tidak berhenti. Suaranya mengeras, kalau kamu benar cinta, kalau kamu benar milikku, ini tidak akan jadi masalah. Kalau tidak, buat apa aku menunggu? Lalu ancaman itu kembali lagi, lebih histeris. Kalau kamu nggak mau, aku lompat sekarang. Ia mulai terengah-engah, menangis, membuat suara-suara aneh, seolah-olah benar-benar di tepi. Tubuhku gemetar begitu hebat, hingga sulit bernafas. Aku membayangkan parkiran mall, suaranya di kepalaku, dan aku menyerah. Aku berkata pada diriku sendiri, hanya satu kali, hanya kali ini saja. Kukirim satu foto bagian dada tanpa wajah. Ia menolaknya. Katanya harus terlihat wajahku. Kukirim lagi, hanya sedikit terlihat. Masih kurang. Balasannya menusuk. Wajahmu penuh, jelas. Kalau kamu benar milikku, buktikan. Air mataku jatuh saat aku memaksa diri mengambil foto yang ia mau. Beberapa foto pertama menampilkan aku menangis, wajah basah, tubuh gemetar. Awalnya ia menerimanya, tapi tak lama, pesan baru masuk. Jangan nangis, bikin kelihatan normal. Kayak kamu mau, kayak kamu menikmati. Aku menatap ponselku tak percaya. Bagaimana mungkin aku bisa terlihat seperti itu? Tapi aku usap air mata, memaksa bibirku membentuk senyum, lalu kukirim lagi. Aku bilang pada diriku ini hanya sekali. Tapi tidak. 1 menjadi 2, 2 menjadi 3 dan akhirnya menjadi rutinitas. Bukti cinta yang ia minta lagi dan lagi. Dan setiap kali aku memohon agar ia berhenti, jawabannya selalu sama. Kalau kamu nggak mau, aku sebar. Semua orang lihat, karirmu selesai. Lalu kalimat yang membuat darahku membeku. Kamu yang mau ini, kenapa salahku? Aku nggak pernah minta kamu cegah aku bunuh diri. Kata-kata itu menusuk seperti es. Aku hanya mencoba menolongnya. Aku diam, ponsel terasa berat di tangan. Rasa malu mengosongkan diriku. Entah bagaimana, ia berhasil membalikan semuanya. Tiba-tiba bukan lagi tentang apa yang ia minta, tapi tentang bagaimana aku gagal mencintainya. Mungkin memang aku yang lemah, mungkin memang aku yang salah. Ia membuatku percaya begitu, dan sesaat aku pun percaya. Dan dengan itu, ia mendapatkan yang ia mau. Kuasa, rasa malu, kendali. Setelah merasa cukup aman, ia melangkah lebih jauh. Suaranya tenang, hampir datar, seolah sedang memberi instruksi. Pergi ke pihak berwatang, katanya. Bilang orang tuamu mengeksploitasi kamu. Aku menggenggam ponsel makin gerat, menggeleng meski ia tidak bisa melihatku. Apa? Enggak, jangan. Kamu dengar aku, lakukan. Kalau enggak, aku sebar. Semua orang lihat, kariermu habis. Kata mengeksploitasi menggema di kepalaku. Aku bahkan tidak sepenuhnya mengerti artinya, tapi aku tahu maksudnya. Ia memutarbalikkan semuanya, menjadikan aku senjata melawan orang-orang yang justru mencoba menyelamatkanku. Aku ingin berteriak. Aku ingin bilang pada orang tuaku. Aku ingin melempar ponsel itu ke tangan mereka, agar mereka dengar sendiri apa yang ia katakan. Tapi aku tidak bisa. Aku terjebak oleh apa yang ia pegang. Ia punya fotoku. Dan kalau orang tuaku tahu, mereka akan menganggap aku bodoh, keleh poloh, bahkan hina.
Aku takut melihat tatapan kecewa di mata mereka. Dan jauh di dalam hatiku, ada ketakutan lain yang lebih tajam. Kenangan tentang pertengkaran sebelumnya, tentang dimarahi dan disudutkan, membuatku percaya bahwa mereka mungkin tidak sepenuhnya di pihakku lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak punya siapa-siapa. Malam itu ia membuatku menangis berjam-jam, mendikte kata demi kata yang harus kuucapkan kepada pihak berwatang, menjejalkan kata-kata itu ke dalam kepalaku sampai rasanya mau pecah. Di sela-sela isakan, aku sempat bilang, mataku sudah bengkak seperti habis dipukul. Ia menyuruhku membuktikan, mengirim selfie. Aku lakukan, lalu ia minta dari sudut lain. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku menurut, tapi aku tetap lakukannya. Bagaimanapun juga, aku sudah pernah mengirim foto telanjangku. Apa artinya foto wajah dibanding itu? Saat itu, aku sudah terlalu banyak memberinya foto diriku. Setiap kali aku ragu untuk menuruti permintaannya, ia mengingatkanku pada foto-foto itu. Setiap ancaman, setiap tuntutan, setiap kata buktikan mendorongku makin ke pojok. Sampai berkata tidak pun rasanya tak lagi mungkin. Begitulah caranya menuntunku masuk ke gedung itu. Setelah begitu banyak ancaman, begitu banyak bujukan dan negosiasi yang sebenarnya tak pernah benar-benar kusetujui, tiba-tiba aku sudah berada di ruangan yang dipenuhi orang-orang dewasa yang tak kukenal. Dindingnya dipenuhi gambar krayon buatan anak-anak, rumah-rumah kecil, keluarga berbentuk tongkat, matahari dengan wajah tersenyum. Ada sertifikat yang berjajar di tembok, poster tentang hak-hak dan perlindungan anak di setiap sudut. Semua terlihat dirancang agar terasa aman, tapi tak ada yang benar-benar aman saat itu. Rasanya seperti sedang diuji, ujian yang sudah pasti gagal. Seolah aku sedang berpura-pura menjadi seseorang yang berani, padahal aku hanyalah boneka ketakutan yang duduk di kursi yang terasa terlalu besar. Aku bukan anak yang sedang berbicara dari hati. Aku hanyalah boneka. Talinya ditarik begitu kencang. Ia sudah memberiku naskah, kalimat demi kalimat, dan aku menghafalnya. Orang tuaku memanfaatkan aku. Mereka mengeksploitasi aku. Kata mengeksploitasi terdengar aneh di lidahku. Terlalu formal, terlalu besar untuk gadis usia itu. Apalagi dengan bahasa Indonesiaku yang belum lancar. Tapi Bobby memintaku mengatakannya. Jadi aku ucapkan, aku tidak aman di rumah. Kalimat-kalimat itu keluar seperti benda asing. Bahkan artinya pun belum sepenuhnya kupahami. Tapi aku mengatakannya dengan suara tenang, karena aku harus melakukannya. Kalau aku menangis, mereka mungkin akan bertanya. Kalau mereka bertanya, mereka mungkin akan tahu celahnya. Dan kalau mereka tahu, Bobby akan tahu aku gagal. Dan hidupku akan berakhir. Di dalam diriku, aku berteriak. Namun bagi orang-orang dewasa di ruangan itu, aku terlihat seperti remaja berani yang sedang memperjuangkan dirinya sendiri. Salah satu dari mereka bahkan tertawa kecil dan berkata, "Kamu akan terkejut betapa banyak orang tua yang seperti itu, apalagi orang tua artis cilik. Kasian ya anak-anak seperti kamu harus kerja padahal masih sekolah. Masa kecil itu sebentar, dan jadi dewasa itu nggak menyenangkan tahu?" Yang lain mencondongkan badan dan bertanya lembut, "Tapi kamu sayang dia kan? Kalian saling mencintai kan?" Aku menatap mereka tak percaya. Itu pertanyaannya. Bukan tentang perbedaan umur kami, bukan tentang alasan kenapa seorang pria hampir 2 kali usiaku bisa berhubungan dengan gadis umurku. Yang mereka inginkan hanya kepastian bahwa ini cinta. Bahkan mereka bertanya, apakah aku butuh bantuan untuk bisa bertemu Bobby lagi? Karena mereka tahu kami berpacaran diam-diam. Mereka pikir itu bentuk kepedulian. Aku menyebutnya ketidaktahuan. Bukankah selisih umur kami saja sudah cukup jadi alasan untuk bertindak? Bukankah mereka seharusnya tahu hukum? Dan yang paling menakutkan, mereka belum pernah bertemu Bobby. Mereka hanya mendengar suaranya lewat telepon, tapi sudah percaya padanya. Mereka percaya pada kebohonganku. Tak ada yang melihat manipulasi. Tak ada yang tahu soal ancaman. Tak satu pun dari mereka memahami bahwa diamku bukan kedamaian, tapi ketakutan. Di rumah, keheningannya jauh lebih menyakitkan. Mamaku tidak berteriak, tidak bertanya apapun. Ia hanya berhenti bicara. Ia memasak hanya untuk dirinya, Jermai, dan papaku. Suara pintu lemari yang dibanting, piring yang diletakkan terlalu keras, semuanya terdengar lebih tajam dari kata-kata. Ia jijik. Aku bisa merasakannya di setiap ruang,
di setiap pandangan dingin yang tak mau menemui mataku. Dan aku bahkan tidak bisa menyalahkannya. Dalam matanya, aku telah melakukan sesuatu yang tak terampuni. Aku bukan hanya mengkhianati dia sebagai anak, tapi juga sebagai manusia. Ia pikir aku memilih Bobby di atas keluargaku. Dan dengan caraku yang sendiri, aku memang melakukannya. Beberapa hari kemudian, semua pihak dipanggil pada hari yang sama. Bobby datang terlebih dahulu, membawa versinya sebelum orang tuaku bisa bicara. Saat itulah ia bergerak. Ia menggunakan foto yang dulu kukirim. Saat aku bilang mataku bengkak karena terlalu lama menangis, dan menjadikannya bukti. Ia tunjukkan foto itu, dan berkata bahwa mamaku yang memukulku. Ia bilang bukan hanya dieksploitasi, aku juga disiksa di rumah. Ia menjadikan bahkan air mataku sebagai senjata. Ketika giliran orang tuaku tiba, kata-katanya sudah terlebih dahulu meracuni ruangan. Mereka percaya. Bobby memikat, pandai bicara, tahu cara memenangkan hati siapapun. Orang tuaku berusaha membela diri, tapi tak ada yang mau benar-benar mendengar. Aku ingat hari mereka pulang setelah memberi keterangan. Mamaku begitu marah. Langkahnya tajam, suara piring beradu memenuhi dapur. Papaku mencoba menenangkannya, tapi akhirnya ikut berteriak. Orang-orang yang seharusnya menolong justru memilih memihak Bobby. Putus asa, papaku melakukan satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan, media. Ia menulis blog, menghubungi wartawan, menceritakan pada siapapun yang mau mendengar bahwa anak perempuannya yang masih di bawah umur sedang dimanipulasi oleh pria dewasa. Dan berhasil, beritanya meledak. Tapi ceritanya berputar. Aku berubah jadi gadis durhaka yang melawan orang tua demi cinta. Judul-judul di koran menyebutku remaja manja yang dicuci otak pacar lebih tua. Sebagian orang kasihan pada orang tuaku, tapi lebih banyak yang menertawakanku. Awalnya aku tidak merasa di pihak Bobby. Aku membenci dia atas apa yang ia lakukan padaku. Tapi ketika melihat papaku menjarik media ke dalamnya, menghancurkan namaku untuk membuktikan kebenarannya, sesuatu di dalam diriku retak. Aku sudah disandra oleh Bobby, dan sekarang orang tuaku ikut membuatku menjadi musuh, menjadikan aku bahan berita demi membuktikan mereka benar. Bobby tahu itu. Ia menikmatinya. Ia terus bilang keluargaku sudah menyerah padaku, bahwa mereka ingin aku menderita. Ia bilang mamaku bahkan tidak mau lagi memasak untukku, bahwa aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka. Kata-katanya membuat jarak di antara kami terasa nyata. Semakin mereka membencinya, semakin ia mendorongku untuk membenci mereka balik. Tiba-tiba aku merasa tak berada di sisi siapapun, seolah ada perang di sekelilingku dan aku berdiri sendiri di tengahnya. Saat itu, aku belum mengerti alasan papaku melakukan itu. Aku pikir ia hanya ingin menghukumku, mempermalukanku lebih jauh. Baru bertahun-tahun kemudian aku paham, ia melakukannya karena cinta. Karena tak ada yang mau mendengar, dan ia sudah kehabisan cara. Melihat neraka pribadiku disiarkan di televisi dan koran terasa seperti mimpi buruk. Semua rasa sakitku dijadikan gosip oleh orang asing yang bahkan tak tahu siapa aku. Itu menyakitkan. Ketika Bobby melihat media mulai berbalik menyerangnya, nadanya berubah. Suaranya tajam, dingin, penuh dendam. Ia marah karena citranya tercoreng, dan ia ingin balas. Kalau orang tuamu tidak memanfaatkanmu, buktikan. Berhenti kerja. Jangan kasih 1 rupiah pun ke mereka. Biar mereka rasain. Aku memohon, menolak, mencoba menjelaskan. Tapi ia terus menekan. Akhirnya aku bernegosiasi. Memohon agar setidaknya aku bisa menyelesaikan film yang sudah kutandatangani. Aku bilang aku bisa didenda kalau berhenti. Akhirnya ia setuju. Cuma yang itu, habis itu selesai. Malam itu aku menangis sampai tubuhku sakit. Mamaku masuk kamar, melihatku memeluk ponselku seperti nyawaku sendiri. Tanpa bicara, ia merebutnya dari tanganku, menguncinya di lajar kamarnya. Wajahnya tegang, matanya penuh kemarahan dan jijik, seperti tak sanggup lagi melihat anaknya jadi tawanan seseorang yang tak mau pergi. Dan begitu saja, aku tak punya ponsel. Beberapa hari kemudian, Bobby datang ke lokasi syuting. Entah bagaimana ia bisa tahu aku di sana. Mungkin lewat kenalannya di kru. Mamaku ada di sana. Begitu melihatnya, ia panik dan meminta tim untuk mengusirnya. Mereka mendekati sopan, tapi Bobby tetap santai, tersenyum miring. Santai aja, ini tempat umum. Siapa bilang aku di sini buat Aureli? Aku punya banyak teman juga di sini. Saat mamaku pergi ke toilet, ia mendekat padaku diam-diam. Ia menyelipkan ponsel kecil ke tanganku dan berbisik. Sembunyikan di celana dalammu.
Kalau ada yang mau ambil, bilang aja kamu bakal lapor. Itu bagian pribadimu, cuma aku yang boleh sentuh. Aku mengangguk, memohon agar ia pergi. Sebelum meninggalkan lokasi, ia menunjukkan tato barunya. Namaku terukir di pergelangan tangannya dengan tulisan tanganku sendiri. Ia menyalinnya dari salah satu surat yang dulu ia paksa kutulis. Surat yang katanya akan ia simpan sebagai bukti cinta. Saat itu aku belum mengerti bahwa ia menempatkannya di sana dengan sengaja. Tato itu menjadi beban baru, rantai lain yang membuatku semakin sulit lepas darinya. Seperti yang dijanjikan, film itu menjadi pekerjaan terakhirku. Setelahnya, hari-hariku gelap. Aku mengurung diri di kamar. Papaku sudah kembali ke Belgia tanpa sempat berpamitan. Terlalu marah untuk menatap wajahku. Aku merindukannya, tapi aku tahu aku telah mengecewakannya. Mamaku tak lagi bicara. Jeremy kebingungan, terjebak di tengah keheningan yang tak bisa ia pahami. Aku terus menggenggam ponsel yang Bobby doikan, menjawab pesan-pesannya, ancamannya, tuntutannya, semua diiringi kalimat manis yang katanya tanda cinta. Ia bilang aku harus bersyukur, bahwa semua orang hanya mau memanfaatkanku, bahkan keluargaku sendiri, dan cuma dia yang benar-benar mencintaiku. Ia menyebut dirinya pahlawanku, tapi aku tahu itu bohong. Suatu malam, lewat telepon, ia bertanya apakah aku masih ingin ia menunggu sampai aku 18 tahun. Aku terdiam. Sebenarnya aku tak pernah menginginkan semua ini. Kalau bukan karena ancaman bunuh diri di parkiran mal waktu itu, semua ini tak akan terjadi. Aku hanya ingin menuruti orang tuaku, ingin bebas. Tapi entah bagaimana aku malah meyakinkan diriku bahwa aku harus menyelamatkan dia dari dirinya sendiri. Heningku terlalu lama. Ia langsung meledak. Suaranya menjerit di ujung telepon seperti sedang berdiri di depanku. Aku mau, kataku panik. Tentu saja mau. Oh ya? Buktikan. Cukur kepalamu. Aku terpaku. Tapi aku tahu, dengan Bobby, tak ada yang benar-benar bercanda. Ia tahu rambutku, satu-satunya hal yang masih membuatku merasa cantik, dan ia ingin mengambil itu juga. Kamu gak pantas ditunggu kalau gak bisa buktiin kesetiaanmu, katanya rendah, berbahaya. Ancaman itu datang lagi, lebih gelap. Aku bahkan tak ingat semua kata-katanya, hanya detak jantungku yang berpacu, rasa panik, rasa putus asa. Aku begitu lelah menangis, lelah takut, lelah hidup dalam permainan yang tak ku mengerti. Aku hanya ingin dia berhenti. Aku ingin diam, aku ingin damai, meski bentar saja. Dalam kabut kelelahan, aku meraih sejumput rambutku yang terurai hingga pinggang, lalu memotongnya sampai ke bahu. Segumpal rambut jatuh di pangkuanku. Tanganku gemetar saat memotret hasilnya dan mengirimkannya padanya. Balasannya kepat. Bukan begitu, kamu tahu maksudku bukan itu. Lalu dengan tenang ia menambahkan. Aku bilang cukur, semua, sampai botak. Aku menatap pantulan di cermin, potongan rambut tak teratur, helaian rambut berserakan di lantai. Untuk sesaat aku terfikir, kalau aku benar-benar melakukannya, mencukur habis semua supaya semua teriakan ini berhenti. Pikiran itu menakutkanku, tapi juga menandakan betapa jauh aku sudah jatuh. Saat tahu aku sempat mempertimbangkannya, suaranya berubah. Puas, ia tahu ujiannya berhasil. Tapi lalu ia malah mengubah pikirannya. Gak usah, nanti pas kamu 18, kamu kelihatan kayak buci. Aku gak mau. Tapi sudah terlambat. Segenggam rambut tebal itu masih terletak di tanganku, dan aku masih bisa merasakan ringan yang ganjil. Kali ini, ia memberiku pilihan lain. Ia menyuruhku melihat isi kulkas, dan ketika ku dengar ada mentimun, ia langsung dapat ide. Dengan suara tenang, hampir santai, ia memerintahkanku untuk memasukkannya ke dalam tubuhku, di tempat yang seharusnya tak pernah disentuh siapapun. Lalu menyajikannya ke mamaku tanpa dicuci. Aku ngeri. Tentu saja aku tidak melakukannya, tapi aku berpura-pura sudah melakukannya. Aku menangis pura-pura, bersumpah bahwa aku sudah melakukannya. Aku bahkan bersumpah atas nama Tuhan, karena aku tahu ia akan percaya. Aku tahu ia yakin aku terlalu takut untuk berbohong atas nama Tuhan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tak takut. Aku tahu Tuhan akan lebih memilih aku berbohong daripada melakukan hal sekeji itu. Ia menuntut bukti,
menuntut aku melakukannya lagi, menuntut video. Ia bilang kalau aku tidak kirim dalam 5 menit, ia akan menggores tato di pergelangan tangannya. Tapi kali ini, aku sudah mulai paham polanya. Ia sudah terlalu sering mengancam bunuh diri, dan tak pernah benar-benar melakukannya. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sedikit keberanian. Dalam hatiku berpikir, lakukan saja, hentikan semua ini. Tapi aku tidak pernah mengucapkannya. Di ujung telepon, ia mulai menjerit, berpura-pura sedang menyayat pergelangan tangannya. Ia bahkan bilang darahnya sudah mengalir, meminta tolong. Tapi aku tahu itu hanya sandiwara, trik lain untuk membuatku menyerah. Lelah, aku menutup telepon. Kalau memang ia ingin melakukannya, biarlah ia. Aku tidak percaya lagi. Namun semuanya tetap membuatku gemetar. Rasanya seperti terjebak dalam film horor yang kejam, dipaksa bermain dalam permainan kotor yang tak pernah kupilih. Rasa malu dan marah berputar di kepalaku seperti pusaran air yang tak berhenti menarikku ke bawah. Aku keluar kamar, menuju ke dapur untuk mengambil segelas susu, hanya ingin menarik nafas. Lalu ku dengar suara mamaku menangis di kamarnya. Tangisannya menembus dinding. Serak, patah. Suara seseorang yang sudah mencoba segalanya dan tak punya tenaga. Saat itu aku merasa seperti gadis yang paling bodoh di dunia. Menyadari bahwa seseorang bisa menghancurkan aku sepenuhnya hanya lewat sebuah ponsel. Aku tahu aku tak bisa terus begini. Lebih baik semua fotonya tersebar. Lebih baik semua rahasia itu terbuka, daripada aku terus hidup jadi tawanan yang melukai keluargaku sendiri. Biar dunia menghakimi, biar mereka mencemooh, biar orang tuaku marah. Suatu saat, aku percaya mereka akan memaafkanku. Kalau semuanya terungkap, aku akan pulang ke Belgia, ganti nama, mulai dari nol, bakar semuanya kalau perlu. Asal aku tak lagi memberinya 1 detik pun dari hidupku. Maka, aku hancurkan ponsel itu. Bahkan setelah aku menghancurkan ponsel itu, rasanya belum seperti kebebasan. Aku pikir aku akan merasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang lepas dari dadaku, tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Rasanya seperti sedang diawasi. Seolah dia masih cukup dekat untuk mendengar pikiranku, melihat gerakku, menilai, dan mengingatkanku bahwa aku salah. Seolah dia masih bisa mengancamku seperti dulu. Aku tahu itu tidak mungkin, tapi tubuhku belum menerima kenyataan itu. Keesokan paginya, saat aku melihat mamaku di dapur, mata kami sama-sama bengkak karena menangis. Aku menarik tudung jaketku, berusaha menyembunyikan potongan rambutku yang tidak rata setelah kugunting semalam. Sulit dipercaya bahwa karena satu orang, keluarga kami hampir hancur. Mamaku terlihat ingin memulai pertengkaran lagi, siap mendengar aku membela dia seperti biasanya, tapi aku menghentikannya. Aku udah mengakhirinya, Ma, kataku pelan. Aku ceritakan semuanya, tentang ponsel itu, bagaimana aku menyembunyikannya, bagaimana aku masih berada di bawah kendalinya, bahkan di rumah sendiri. Mamaku menatapku dengan campuran marah dan tidak percaya. "Kamu pikir Mama nggak tahu?" katanya. Dia tidak merayakan, tidak memelukku. Tatapannya seperti orang yang tidak tahu apakah masih bisa mempercayaiku setelah semua yang kulakukan melawan keluargaku sendiri. Keheningan di antara kami bukan lagi marah, tapi hati-hati. Ia seperti sedang bersiap untuk kemungkinan terburuk agar tak terkejut lagi. Mamaku tidak mengembalikan ponselku. Aku mengerti. Sebagian diriku bahkan setuju. Tapi aku harus tahu, apakah dia benar-benar menepati ancamannya. Apakah dia mengunggah foto-foto telanjangku yang dulu selalu ia pakai untuk menakutiku. Jadi aku mengambil satu-satunya perangkat yang masih bisa tersambung ke internet, PSP-ku. Aku turun ke lobi apartemen, tempat ada wifi. Mamaku tidak tahu PSP bisa dipakai online. Dia pikir aku cuma memainkannya untuk GTA. Lobi itu sederhana, hanya beberapa kursi plastik dan gema langkah kaki di lantai ubin. Tapi sunyi. Dan jam itu aku sendirian. Hanya aku membungkuk di depan layar kecil, menyegarkan hasil pencarian berkali-kali, seperti nyawaku bergantung padanya. Dan mungkin memang begitu. Aku mengetik namaku berulang kali, lalu namanya. Aku menelusuri halaman demi halaman hasil pencarian. Aku memeriksa forum, situs gosip, blog, situs porno, halaman fans lama. Apapun yang mungkin memuat sesuatu, gambar, rumor, atau bisikan skandal. Tidak ada apa-apa, tapi aku tidak berhenti. Aku terus memeriksa, setiap jam, setiap beberapa jam. Suatu saat ketika aku sedang membungkuk menatap PSP-ku, seorang tetangga melewat. Dia punya salon kecil di lantai bawah.
Dia melihat rambutku yang tidak rata dan dengan lembut bertanya apa yang terjadi. Sebelum aku sempat menjawab, dia menawarkan untuk merapikannya, memotongnya sebahu supaya tidak tampak acak-acakan. Aku langsung setuju. Rasanya lebih mudah mengangguk daripada menjelaskan. Dia memotong rambutku dengan hati-hati. Setiap helai terasa seperti bagian dari diriku yang ikut dilepaskan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa sedikit lebih seperti diriku sendiri. Saat aku kembali ke atas, mamaku terkejut. Dia menatapku lama, matanya melebar melihat rambutku yang sekarang pendek. "Kenapa?" tanyanya. Aku memaksakan senyum kecil. "Buang sial," jawabku. Wajahnya masih bingung, campuran antara heran dan khawatir, tapi dia tidak bertanya lagi. Kadang-kadang malam-malam aku mendengar suara gemerincing kunci di lorong atas, dan tubuhku langsung kaku. Aku mengira itu suara rantainya. Rantai bodoh itu yang selalu ia kenakan, beradu dengan celana jeansnya. Suaranya khas, dan aku mendengarnya bahkan ketika tidak ada. Seperti hantu yang masih mengikuti. Pernah juga aku mendengar seseorang bersiul memanggil anjingnya di luar, dan sedetik aku yakin itu dia. Dulu dia sering bersiul dari kejauhan saat aku di taman. Sebuah panggilan pendek yang menandakan dia ada di sana. Saat itu terdengar lucu, hampir manis. Sekarang terdengar seperti mimpi buruk. Setiap kali aku punya kesempatan untuk tersambung, aku memeriksa lagi. Awalnya setiap jam, lalu setiap beberapa jam, lalu hanya sekali di pagi hari. Lama-lama tidak sama sekali. Mungkin aku lelah. Mungkin aku ingin percaya bahwa semuanya sudah selesai. Sebagian kecil diriku, mungkin bagian yang paling kecil, mulai percaya bahwa itu memang sudah berakhir. Tidak ada kebocoran, tidak ada kabar, tidak ada unggahan. Apakah semuanya benar-benar selesai? Sekitar seminggu kemudian, mamaku mulai melunak. Dia mulai mengajakku bicara lagi. Hal-hal kecil saja, dan sesekali ia tertawa menonton TV. Jeremy juga terlihat lebih cerah. Saat masa terburuk, dia menjadi sangat pendiam. Seolah ketegangan di rumah telah menguras cahaya dalam dirinya. Dia masih anak kecil, tapi sudah memikul beban dari keheningan kami, melangkah hati-hati agar tidak memperburuk hal. Setelah perpisahan itu, aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar kamar, tertawa kembali dengannya, bermain seperti dulu. Aku sadar aku menyadarinya. Aku merasa bersalah pada orang tuaku, tapi aku lebih kasihan pada dia. Dia tidak punya pilihan dalam semua ini. Dia dipaksa meninggalkan sekolah dan teman-temannya di Belgia, lalu terseret dalam dramaku karena seorang pria. Aku benci karena ia kehilangan begitu banyak hanya karena aku. Suatu pagi, tanpa sepatah kata, mamaku meletakkan ponselku. Aku menatapnya lama, curiga, tapi akhirnya meraihnya. Dia tidak menghentikanku. Hari itu juga aku mengganti nomorku. Aku bahkan tidak menyimpan yang lama, rasanya seperti menghapus kutuk. Aku hapus semuanya, log panggilan, pesan, foto. Aku memberi diriku awal baru. Malamnya mamaku bertanya kenapa aku memutuskan hubungan dengan Bobby. Bibirnya menyenting saat menyebut namanya, kebiasaan yang selalu muncul ketika ia sedang menahan marah. Aku gak mau ngomongin dia lagi, jawabku. Ia menghela nafas panjang, seolah menahan sesuatu yang berat. Baiklah, katanya akhirnya. Ia masih belum yakin bisa mempercayaiku, aku bisa merasakannya. Tapi beberapa minggu kemudian, sesuatu berubah. Dia melihatku sedang mengetik sambil tersenyum. Dia mengintip sedikit, melihat nama Milo, lalu tersenyum sedikit, seperti baru melihat bunga mekar. Aku sudah berbicara dengan Milo selama berminggu-minggu, percakapan panjang setiap malam, sampai aku merasa seolah sudah mengenalnya. Kami saling jatuh hati bahkan sebelum bertemu. Perlahan mamaku mulai percaya bahwa ini bukan hanya alasan lain untuk diam-diam bertemu Bobby. Dia mulai mempercayaiku lagi, cukup untuk mengizinkanku keluar rumah. Saat itulah aku memperkenalkannya kepada mamaku. Milo berbeda. Dia tinggi, berotot, tampak seperti orang yang rajin ke gym dengan tato di lengannya dan rambut panjang dakmela. Tapi tatonya tidak membuatnya menakutkan, karena kehadirannya hangat dan konyol. Dia berbicara dengan sedikit logat aneh karena tidak lahir di Indonesia, dan itu malah membuatnya lebih mudah disukai. Mereka hanya bertemu sekali saat dia datang menjemputku untuk kencan. Dia meminta izin pada mamaku dengan sopan, dan saat itu aku melihat tatapan mamaku. Dia tampak hampir senang, mungkin karena bisa merasakan perbedaannya. Bobby selalu terlalu percaya diri, bertinjah seolah setara dengan mamaku, bahkan seperti temannya, dan itu membuat mamaku kesal. Dengan Milo, dia merasa dihormati. Milo terasa seperti sahabat sekaligus gebetan. Dengannya aku bisa tertawa lepas lelah. Aku tidak perlu berpura-pura atau mengecilkan diriku.
Aku merasakan getaran di dada kembali, bukan yang menegangkan, tapi yang lembut. Dia menunjukkan padaku bagaimana rasanya bersama pria normal. Tidak ada ujian, tidak ada hukuman, hanya candaan, tatapan lembut, dan momen sederhana. Rasanya damai. Rasanya seperti sesuatu yang dulu hanya kulihat dari jauh dalam hidup orang lain. Bersamanya, aku merasa sedang menyembuh. Kencan pertama kami di restoran Thailand. Aku belum pernah makan makanan Thailand sebelumnya, jadi aku memintanya memilihkan untukku. Aku tidak ingat nama makanannya, hanya ingat aku tidak bisa memakannya karena rasanya aneh di lidahku. Aku takut reaksinya. Restorannya terlihat mahal dan aku bersiap untuk dimarahi. Tapi dia malah tertawa dan minta maaf karena memilihkan yang salah. Dia bilang tidak apa-apa, nanti ia bungkus saja untuk ibunya. Dan berjanji lain kali akan memilihkan yang lebih enak. Saat itu aku tahu, dia berbeda. Kalau itu Bobby, malam itu pasti sudah berubah jadi pertengkaran panjang. Dalam perjalanan pulang, albumnya Enrique Iglesias sedang diputar. Dan saat lagu Hero mulai, mobil terasa seperti dunia lain. Cahaya kota berkelap-kelip di jendela, menyinari wajahnya dalam potongan cahaya yang terasa seperti film. Lalu dia mendekat dan menciumku. Lembut, pelan, seolah tidak perlu dibuktikan pada siapapun. Pribadi. Tidak untuk dipertontonkan, hanya kasih yang membuat dadaku bergetar dalam cara yang baik. Ciuman Bobby selalu terasa seperti pertunjukan, seolah dunia harus melihat. Ini kebalikannya. Ini hanya milik kami. Aku merasa seperti berada dalam adegan film, hanya saja nyata dan milikku sendiri. Aku pulang masih tersenyum, langsung menelpon Kelly untuk menceritakan semuanya. Kelly adalah satu-satunya teman yang boleh kuhubungi saat aku masih bersama Bobby. Dia selalu mendukung kami, bahkan sampai berbicara dengan Bobby di belakangku. Mereka belum pernah bertemu, tapi entah bagaimana, dia berpihak padanya. Aku kira dia akan berteriak bahagia mendengar kabar itu, tapi justru dia diam. "Kamu tahu dia berbahaya kan?" katanya. "Berbahaya kenapa?" tanyaku. Dia bilang Milo baru saja putus dengan seorang aktris dan orang tua gadis itu melaporkan bahwa dia membawa anaknya kabur tanpa izin. Bahwa si gadis masih di bawah umur dan berita itu ada di mana-mana. Aku sebenarnya sudah tahu. Dia yang memberitahuku, tapi versinya berbeda. Dia bilang orang tua gadis itu lebay, bahwa mereka saling mencintai, bahwa dia hanya mencoba melindunginya. Gadis itu, bahwa keluarganya ingin menghancurkan nama baiknya. Ia menceritakan semuanya seperti kisah patah hati, bukan kejahatan. Dan aku percaya. Mamaku tidak. Setelah bertemu dengannya, mamaku mulai curiga. Mungkin karena tatonya, mungkin karena nalurinya. Akhirnya ia mencari namanya di internet. Ia membaca rumor, gosip, forum, dan tentu saja ia percaya pada media. Ia bilang, aku seperti orang yang baru keluar dari kandang singa hanya untuk masuk ke mulut buaya. Ia bilang aku tidak menemukan yang lebih baik, hanya bahaya dengan bentuk yang lain. Lalu ia bertanya, "Kenapa sih kamu selalu milih yang paling parah?" Kata-katanya membuatku merasa seolah aku memang mencari masalah, atau terlalu bodoh untuk tahu lebih baik. Aku tidak punya jawaban, aku hanya duduk diam, merasakan wajahku panas. Bukan malu, tapi perasaan tenggelam karena menyadari aku salah pilih lagi. Padahal aku benar-benar menyukainya. Saat aku mulai menarik diri dari Milo, bingung dan terluka, sebuah pesan muncul dari nomor yang tidak kusimpan. Tapi aku tahu persis siapa itu. Bobby. Bagaimana dia bisa dapat nomorku yang baru? Hanya beberapa orang yang tahu. Mama, Jeremy, dan sahabatku Kelly. Dadaku langsung terasa kosong. Aku menelpon Kelly secepatnya. Aku ingin sekali percaya aku salah curiga, tapi dia mengaku. "Aku khawatir sama kamu," katanya. "Aku takut kamu bakal ngancurin hidupmu sendiri bareng Milo. Aku cuma pengen bantu. Aku nggak tahu harus gimana lagi." Jadi dia kasih tahu semuanya. Nomorku yang baru, keadaanku, nama Milo. Ia pikir sedang menyelamatkanku. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menghancurkan semuanya. Kelly telah memberinya nomorku yang baru, dan bersamanya kunci untuk membuka lagi kurunganku. Saat itu juga, semua ketakutan yang kupikir sudah terkubur muncul kembali. Aku bisa saja memblokirnya, tapi ada ketakutan lain yang menahanku. Bagaimana kalau saat dia tidak bisa menghubungiku, dia justru merencanakan sesuatu? Bagaimana kalau ada hal yang harus ku ketahui? Apa dia benar-benar memotong pergelangan tangannya waktu aku menghancurkan ponsel itu dulu? Aku tidak mau tahu. Tapi aku harus tahu.
Aku ingin tahu apa yang diinginkannya kali ini. Apakah semuanya benar-benar berakhir atau selama ini hanya menunggu waktu? Dan begitu saja, Bobby kembali. Pesan pertamanya terdengar tenang, terlalu tenang. Aku dengar kamu punya pacar baru. Tak lama, pesan lain masuk. Cepat juga ya, kamu udah ngobrol sama dia waktu masih sama aku. Aku mengunci ponsel, menarik napas panjang, mencoba memahami semuanya. Saat kubuka lagi, satu pesan baru menunggu. Kamu bilang ke dia juga kamu masih perawan, dik-dikit Nien. Aku tidak membalas, aku menolak terpancing. Jantungku berdebar, tanganku dingin. Udara di sekitarku berubah seperti pertanda bahaya yang semakin dekat. Aku terlalu mengenal nada itu, nada mengejek, selalu mencari celah untuk menjatuhkanku. Simbol senyum di akhir setiap pesan justru membuatnya terasa lebih menakutkan, seperti ejekan yang dibungkus manis. Lalu datang pesan berikutnya. Kamu baru saja buat kesalahan besar. Kamu pikir aku akan diam saja. Aku gak akan pernah kalah dengan orang tuamu. Aku sudah bersumpah atas nama Tuhan. Aku tetap diam, tapi bukan karena kuat, melainkan karena takut. Karena aku masih berharap kalau aku tidak bereaksi, monster itu akan kembali bersembunyi dalam gelap. Tapi monster tidak pernah pergi saat masih lapar. Dia terus menelpon, berkali-kali. Akhirnya aku mengangkat tapi tak berbicara. Dia memanjangkan sapaannya. Hello, berulang-ulang, terdengar santai tapi mengejek. Sampai akhirnya aku tak tahan dan bertanya, kamu mau apa? Dengan suara tenang ia menjawab, nggak apa-apa, cuma mau kasih tahu aku punya orang yang siap bunuh orang tuamu kalau kamu nggak nurut. Tubuhku langsung kaku, dada terasa sesak. Bagaimana seseorang bisa mengucapkan hal sekejam itu dengan nada setenang itu? Lalu ia menambahkan kalau orang-orang itu dari Ambon. Katanya, orang yang biasa mengerjakan urusan kotor. Aku bahkan tidak mengerti kenapa ia menyebut Ambon atau apa hubungannya. Tapi cara ia mengucapkannya membuat semuanya terasa nyata. Untuk sesaat aku sempat berpikir, bagaimana ia bisa membayar orang seperti itu, padahal pulsa saja sering habis. Seolah membaca pikiranku, ia berkata, mereka murah, butuh uang, gak banyak tanya. Mereka tahu cara bikin kelihatannya kayak kecelakaan. Aku gak main-main kali ini. Coba aja kalau berani. Lalu ia menutup telepon. Aku panik. Aku kirim pesan bertubi-tubi, memohon agar dia tidak menyentuh orang tuaku. Bilang kalau ini bukan lelucon yang lucu. Tanganku gemetar. Dia sering mengancam sebelumnya, tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekedar kontrol, ini perang. Dan aku tidak tahu bagaimana melawannya. Ketika dia tidak membalas, aku terus menelpon dan mengirim pesan lagi dan lagi. Tolong jangan sakiti orang tuaku. Aku minta maaf, aku gak akan pergi lagi. Aku bahkan sempat menulis, aku sayang kamu. Bukan karena aku benar-benar sayang, tapi karena aku panik. Karena aku takut akan kenapa-kenapa. Beberapa jam kemudian, dia menelpon lagi. Suaranya terdengar puas, seperti seseorang yang baru menang permainan. Lalu ia berkata, aku mau kenalin kamu sama seseorang. Aku masih menangis, siap memohon lagi ketika suara-suara baru berdengar di telepon itu. Suara laki-laki, berat dan tertawa di latar belakang. Ia menyalakan speaker. Nih, kenalin, orang-orang Ambonku. Mereka yang akan beresin semuanya kalau kamu ngelakuin kesalahan lagi. Suara mereka santai, bahkan terdengar ramah, tapi membuat kulitku merinding. Saat itu aku percaya sepenuhnya. Aku tidak tahu kalau mungkin ia hanya meminta teman-teman basketnya untuk berpura-pura. Saat itu aku masih anak kecil yang ditakut-takuti orang dewasa, dan ancamannya berhasil. Aku ingin menjerit, ingin lari, tapi kemana? Aku terpaku. Yang paling sulit kupahami adalah kenyataan bahwa sahabatku sendiri yang memberinya nomorku. Kelly tahu semuanya. Ia tahu bagaimana ia menghancurkanku, bagaimana ia memanipulasiku. Ia pernah menangis bersamaku, berjanji akan melindungiku, tapi tetap menyerahkan nomorku padanya. Mungkin ia pikir sedang menolongku, mungkin ia pikir sedang menyelamatkanku, tapi bagiku itu pengkhianatan, luka yang menetap di dada. Aku ingin menegurnya, tapi bayangan Bobby jauh lebih besar daripada Kelly, jadi aku diam. Persahabatan kami perlahan lenjap dalam keheningan. Sementara aku tenggelam dalam ketakutan atas keselamatan orang tuaku, Milo mencoba menghubungi, menanyakan kenapa aku tiba-tiba menjauh. Tapi aku terlalu takut membuat kesalahan lagi. Aku bilang kami tidak bisa lanjut, lalu memblokirnya.
Ironis sekali. Baru kemarin aku tertawa mendengar logatnya yang lucu, bersandar di bahunya, dan kini aku harus memutuskannya. Kupu-kupu di dadaku berubah menjadi batu. Aku bahkan tidak sempat berduka dengan layak. Milo pernah menjadi sekilas normalitas dalam hidupku. Seseorang yang tidak menuntut bukti setiap saat, tidak marah atas hal-hal kecil yang dalam hubungan sehat bukan jadi masalah. Typo, balasan yang terlambat, teman laki-laki, foto dengan lawan main, semuanya tak pernah jadi bahan pertengkaran. Tapi ketika Bobby kembali dengan ancaman barunya, sesuatu dalam diriku mati. Tawa berhenti, cahaya di mataku padam. Aku kembali ke dalam sangkar. Di malam hari saat kami berbicara lewat telepon, Bobby memaksaku bersumpah atas nama Tuhan bahwa aku tidak pernah tidur dengan Milo. Panggilan itu bisa berlangsung berjam-jam, hanya aku yang mengulang sumpah, menyebut nama setiap anggota keluargaku satu persatu. Sebagai bukti, memohon agar Tuhan menghukumku jika aku berbohong. Tapi tentu saja itu tidak cukup baginya. Dia terus menekan, menuduh, memanggilku dengan nama-nama yang menyakitkan. Dan aku diam, karena melawan hanya membuatnya semakin kejam. Sebelum menutup telepon, ia berkata dengan nada datar dan santai, "Kamu gak sepintar itu. Jangan pernah coba laporin aku. Kamu punya bukti? Tentu aku tidak punya. Itulah bagian paling menyakitkan. Semua ancamannya terjadi lewat telepon. Tidak ada saksi, tidak ada catatan. Hanya kata melawan kata. Dia lebih tua, lebih pandai bicara, lebih pandai memutarbalikkan cerita. Kalaupun aku mencoba melapor, siapa yang akan percaya pada seorang remaja yang bahkan belum lancar berbahasa Indonesia?" Dia melanjutkan ancamannya. Suaranya rendah, hampir berbisik, tapi tajam seperti pisau. Kalau sampai aku dipanggil karena ini, orang-orang Ambonku tetap akan jalan. Aku gak peduli kalau aku harus masuk penjara, asal orang tuamu hancur. Kebenciannya terhadap orang tuaku sudah gila. Mamaku memang tidak tahu semua detailnya, tapi ia melihat aku mulai kembali menyusut ke dalam diriku sendiri. Raut kekecewaan di wajahnya membuatku hancur. Ia baru saja mulai percaya lagi, dan aku merusaknya. Ia sempat bahagia melihat aku tertawa, meski sebentar saja. Mungkin karena ia merasa akhirnya aku bisa hidup normal seperti remaja lain. Tapi kemudian semua itu hilang. Aku tahu ia juga menyalahkan dirinya, karena mempercayai orang yang ternyata membawa bencana. Aku membenci diriku sendiri karena membuatnya kecewa lagi. Aku benci tidak bisa jujur dengannya, karena ketakutanku pada Bobby lebih besar daripada keberanianku. Di dalam hati aku tahu ada sesuatu yang sangat salah padanya, sesuatu yang berbahaya. Aku benci betapa mudahnya ia kembali masuk ke hidupku dan mengurungku lagi dengan ancaman yang baru. Aku menjadi semakin patuh, semakin penakut setiap harinya. Aku berhenti bekerja. Aku seperti mayat hidup, selalu mengangguk, selalu mengiyakan. Waktu berjalan tanpa bentuk, diisi pertengkaran, permintaan maaf, ancaman, dan keheningan. Tidak ada yang benar-benar berubah. Mamaku akhirnya juga seolah menyerah. Ia masih memasak untukku, masih memastikan aku makan, masih memeriksa apakah aku bernafas. Tapi semua itu tidak